Oke guys, kenalin nama gue Yunisa Julianti. Kegiatan gue sehari-hari sekarang tuh jadi relawan di Yayasan Indah Berbagi. Halo, perkenalkan nama gue Nadia Muryadi, umur gue 21 tahun. Sehari-hari gue mengurus rumah tangga. Halo, nama gue Amel. Usia gue saat ini 21 tahun dan saat ini gue aktif menjadi relawan di Yayasan Indah Berbagi. Halo, perkenalkan nama gue Tia Puspita, umur gue 21 tahun. Kesibukan gue akhir-akhir ini sebagai relawan di Yayasan Indah Berbagi. Hai, nama gue Diana. Sekarang umur gue 23 tahun dan sekarang kerja jadi relawan di Yayasan Indah Berbagi. Dan gue udah nikah sih, baru berapa bulan. Biasanya sih gue manggil bapak. Dari kecil, sebutan kesayangan gue buat bokap gue itu ayah. Kalau untuk ayah sendiri, gue manggilnya ayah. Buat ayah gue sendiri. Gue dari kecil sering manggil beliau itu papa gitu. Papa, iya bener papa. Panggilan untuk bokap sendiri itu bapak karena gue ini asli Jawa. Dan karena keluarga gue itu adalah Jawa kental, jadi panggilannya itu bapak kayak gitu. Dan menurut gue untuk panggilan bapak di cinta pertama gue itu adalah hal yang sangat manis. Penting banget, peran ayah itu benar-benar nggak bisa digantiin sama siapapun. Sekalipun orang yang nge-treat lu baik banget, tetap nggak bisa ngegantiin peran ayah lu. Sekalipun digantikan dengan ayah baru, itu nggak akan bisa ngegantiin peran ayah sebenarnya. Peran bapak menurut gue itu penting banget. Karena di keluarga kan sebagai pemimpin ya. Jadi menurut gue kadang kalau bapak gue misalnya lagi kerja, gue ngerasa kayak ada yang kurang aja gitu, kayak kurang lengkap. Misalkan bapak gue kan nggak sering sih, beberapa hari atau berapa ada kerjaan di luar. Nah itu harus nginep. Nah, dan itu kayak kerasa banget itu kalau nggak ada bapak. Oke, jadi peran bapak menurut gue itu sangat penting karena sebelum bapak gue meninggal itu gue deket banget sama beliau, dan menurut gue seorang bapak itu sangat mempengaruhi psikologis anak, keamanan anak, dan juga kebahagiaannya. Itu yang gue rasain saat ini. Peran hidup gue bapak itu sangat penting sih, karena kan untuk kembang gua, terus kenyamanan gua, pelindungan gua gitu kan. Menurut gue seberapa pentingnya peran ayah bagi kita, yaitu untuk perempuan itu sangat penting banget. Apalagi khususnya gue udah 14 tahun tanpa seorang ayah, dan juga gue terbiasa tanpa ayah, sedangkan gue itu butuh peran ayah itu sendiri. Dan kebetulan sudah 4 tahun ini gue nggak ngerasain sosok bapak, karena tepat di tahun 2021 sebelum gue ulang tahun di bulan Mei itu bapak gue meninggal. Bapak gue terkena penyakit TBC, itu yang disebabkan sama rokok. Dan sebelum kena penyakit TBC itu bapak gue adalah perokok aktif, bisa 1,5 atau 2 bungkus rokok per hari. Dan sampai saat ini gue trauma untuk mencium asap rokok. Makanya gue berharap pasangan gue nanti itu tidak perokok, tidak pemabuk. Intinya apapun yang berbau keharaman gue gak mau. Gitu. Dan yang buat gue trauma juga tuh karena rokok, orang yang menjadi sumber kebahagiaan gue itu nggak ada. Kalau untuk rasa iri ngelihat kedekatan beberapa orang yang masih ada sosok bapak di hidup mereka tuh, kalau mau iri banget ya, karena kan gue bilang gue deket banget sama bapak gue. Zamannya masih ada bapak gue yang namanya sekolah, yang namanya diantar jemput itu selalu ada. Maksudnya bapak gue tuh selalu bisa, selalu mengusahakan, mau itu hujan kah atau enggak pun bapak gue tetap mengusahakan.
Kayak meskipun udah mepet jam kerja dia tetap bisa ngusahain buat nganter gue ke sekolah. Padahal jarak dari rumah ke sekolah gue pas gue SMK itu bisa sekitar 45 menit. Tapi bapak gue masih bisa ngusahain. Jadi kalau ngomongin iri apa enggak, ya iri dong. Karena kan sebelumnya gue semanja itu sama bapak gue, dan gue sangat-sangat dimanja sama bapak gue. Kayak gitu. Jadi kalau ngomongin iri, udah pasti iri. Pasti udah kerasa banget, maksudnya nggak ada orang yang sesayang itu sama gue, dan nggak ada yang bisa gantiin sosok bapak di hidup gue. Meskipun gue punya abang, tapi beda dong peran abang sama bapak gitu. Jadi iri banget, sangat iri. Gue ditinggal ayah gue udah 6 tahun lalu, dan ngerasain banget gimana beratnya ngejalanin hidup tanpa peran ayah. Semasa hidupnya pun kayak emang gak ngerasain sih, bener-bener tiap hari tuh gak ngerasain ayah pulang ke rumah setiap hari, itu tuh enggak. Karena ayah gue punya 2 rumah, dan dia selalu pulang ke rumah utamanya ketimbang ke rumah gue. Ayah gue meninggal karena sakit asam urat. Itu dia meninggal di hari pas gue mau UAS di sekolah. Waktu itu gue lagi makan, terus ditelepon dari keluarga ayah gue. Katanya ayah udah nggak ada karena ayah sakit. Di situ sempet kaget, nyesal. Kenapa semasa hidup ayah nggak ngerawat ayah? Karena mungkin emang kita nggak serumah gitu ya. Tapi 5 hari sebelum ayah meninggal, ayah pulang ke rumah. Ayah ngasih pesan, kalau udah gede nanti jagain mama. Entah ayah masih ada atau enggak, pokoknya jagain mama. Ayah kan enggak setiap hari pulang. Gue pernah kabur di saat mama gue nikah sama bapak tiri gue yang sekarang, karena gue nggak setuju. Karena itu baru beberapa bulan kepergian ayah gue, tapi mama gue udah mutusin buat nikah lagi. Gue punya 2 saudara, gue anak terakhir. Karena gue beda rumah, beda tempat tinggal, nggak ngerasain setiap hari bareng ayah, nggak ngerasain cerita-cerita masa-masa sulit gue ke ayah. Selalu iri, tapi ada sih saat-saatnya gue kemana-mana diantar ayah, tapi itu pun jarang. Menurut gue bapak gue tuh sangat berpengaruh, karena kayaknya kalau ngeliat teman-teman gue ya, kayaknya gue nggak bisa deh jadi teman-teman gue yang udah nggak ada, mungkin udah nggak ada bapak gitu. Kayaknya gue nggak bakal sekuat mereka gitu. Karena seseorang lelaki gitu yang ayah lah, gimana ya? Kayak nggak mungkin aja gitu kalau hilang dari hidup gue. Kebetulan gue sama bapak gue tuh satu hobi, dan kita hobinya tuh main bola, dan itu kesempatan gue juga kayak ngerasain, oh gue asik-asikan nih sama bapak gue di luar ya, di luar keluarga itu, yang bener-bener berdua doang. Nah di situ sih gue ngerasanya kayak lebih dekat, lebih apa ya? Ya lebih dekat aja gitu. Pernah sih deep talk itu sama bapak, tergantung masalah ya, masalahnya apa, yang menyangkut bapak kah, atau menyangkut kayaknya gue butuh bapak deh, kayak gitu ada. Misalkan ini aja sih, mau cerita sedikit. Waktu itu motor gue bermasalah, nah itu kan sebenarnya sepele ya, tapi gue cerita, iya pak kayak gini-gini. Terus ya itu kan yang ngerti motor cowok gitu, dan di rumah gue tuh cuma ada bapak gue, sosok cowok itu. Nah gue cerita gitu, padahal sepele sebenarnya. Iri banget, apalagi gue udah lama gak pernah ketemu kan. Dan menurut gue peran ayah itu penting, khususnya jadi kita tuh nggak nyari kasih sayang itu ke orang lain. Dan makanya kita sebagai perempuan harus milih pasangan yang benar-benar supaya anak-anak kita nanti tuh nggak kurang kasih ayah. Karena gue sendiri dari kecil udah ditinggal ibu karena ibu gue kerja, dan ayah gue juga udah nggak sama gue, nggak pernah ketemu gue lagi. Gue udah coba cari ayah gue sampai malam, sampai subuh. Gue cari ke Bekasi, ke Jakarta, tapi nggak ketemu-temu. Dan mungkin kalau dibilang benci ya benci, gue juga baru tahu karena dulu tuh
gue sempat nemuin diary mama gue. Dia tuh udah pernah nikah sebelum sama mama gue. Dan mama gue pernah cerita. Nggak ada yang pernah cerita sama gue. Cuma sejalannya waktu gue cari dia bareng pasangan gue yang sekarang, ketemulah sama temennya, dan katanya memang dia udah pernah nikah sebelum sama mama gue. Dan di situ gue baru tahu. Dan di situ gue udah titik terendah gue buat gue nggak pengen lagi ketemu ayah gue. Tapi sekalipun udah ketemu sama temennya, dia nggak bisa ngasih tahu informasi apapun tentang bokap? Enggak, soalnya waktu itu gue cari, dan itu tuh alamat yang udah lama, alamat lama dia yang emang udah berpuluhan tahun. Soalnya mama gue sama ibu gue itu, mama gue sama ayah gue itu udah nikah itu beda berpuluh tahun. Dan mama gue nggak pernah cerita itu, tapi gue sendiri tahu dan nyari tahu gitu. Dan sampai sekarang akhirnya gue tahu sendiri. Udah berapa tahun ini gue nggak bisa ngerasakan itu, karena nggak bisa ngerasakan kehangatan, kenyamanan, dan perlindungan dari papa gue karena udah meninggal. Dan papa gue tuh meninggal di 2019 Januari. Nah, itu karena penyakit tipes karena nggak tahu tipes lama-lama jadi kayak komplikasi gitu, terus meninggal di tanggal 6 Januari 2019. Iya sih, gue sedih banget waktu nggak diwaliin sama papa sendiri, ya karena sedih banget gue karena nggak diwaliin. Tapi mungkin bapak gue udah seneng di sana karena gue udah nikah sama pilihan dari guru ngaji gue sih. Itu guru ngaji gue juga sama guru ngaji papa gue dulu. Lihat fotonya. Gue kalau kangen sama ayah gue cuma bisa lihat fotonya. Part paling sakit itu ngeliat foto makamnya sih, kayak masih nggak nyangka aja ayah gue pergi secepat ini gitu. Dia nggak ngerasain rasanya uang gaji gue, gaji pertama gue, dia nggak ngerasain gue bisa dapat juara di sekolah, dia nggak tahu. Kalau gue udah kangen, bener-bener kangen banget, gue harus ke makamnya kapanpun itu, kecuali malam ya. Kecuali malam serem dong. Kalau gue lagi kangen sama bapak gue, udah pasti berdoa untuk beliau, dan udah pasti gue menyempatkan diri untuk hadir ke makamnya, karena juga makamnya nggak terlalu jauh ya jaraknya, jadi gue masih bisa bolak-balik ke makam bapak gue sekedar ngelepas kangen, ngelepas capek. Biasanya gue ke bapak gue karena sampai saat ini pun gue merasa bahwa nggak ada tempat cerita, nggak ada tempat pulang selain bapak, meskipun bapak gue udah nggak ada. Ya, jadi gue tetap apapun yang gue rasain, sedih kah, seneng kah, kangen kah, atau apapun itu gue bakalan curahin ke bapak gue, dan gue bakal ke makam bapak gue gitu. Jadi sih, karena kan udah lama gue nggak rasain itu lagi, udah ngerasain kasih sayang, terus diantar sekolah, diantar kerja, itu udah iri banget gue ngeliatnya, tapi gue merasa kayaknya emang udah waktunya sih gue harus mandiri, nggak harus iri dengan yang lain juga sih, karena udah gitu, udah sama suami gitu. Dan gue dari dulu selalu kangen kalau misalkan gue lagi sedih, nah pasti gue ingetnya ayah gue, memori-memori ayah gue yang saat ayah gue yang sama gue masih kecil kan, gue masih ada lah memori-memori sama dia. Emang tinggalnya di kelas berapa? Sebenarnya dari kelas 4 SD, pisahnya udah kelas 1 SD, tapi kelas 4 SD itu ayah gue masih ketemu, cuman nggak tahu sampai sekarang dia nggak balik-balik lagi.
Kalau ayah gue masih ada, gue cuma bilang, ayah lebih baik lagi ya bagi-bagi waktunya buat adek. Adek tahu sama peran ayah yang enggak gampang, tapi adek juga perlu peran ayah, bukan cuma yang di sana yang perlu, adek juga perlu. Kalau bapak gue masih ada, Putri cuma mau bilang Putri sayang banget sama bapak. Sedih seumur hidup. Putri, cinta Putri nggak pernah luntur, nggak bakal ada yang bisa gantiin bapak di kehidupan Putri. Bersayang banget sama bapak. Makasih udah ada selalu buat Putri, selalu mengusahakan yang terbaik buat Putri. Tahu Putri nyusahin, tapi bapak tetap bantu Putri, tetap support Putri. Makasih banyak banget untuk setiap waktunya, dan yang Putri berharap banget momen manis yang nggak bisa diulang itu bisa kita perpanjang. Banyak sih pesan dari dia, tapi ada satu yang diingat. Kalau adek udah besar tapi masih ninggalin sholat terus nggak ditegur sama mama, berarti mama udah nggak sayang sama adek. Gue cuman mau ngomong kenapa ya tega ninggalin gue sama adik gue. Maksud gue nggak nemuin gue nggak butuh uang lu, tapi gue cuman butuh lu, sosok lu buat bimbing gue sama adik gue. Dan tapi selama ini ibu gue hebat. Wah, gue kangen sama bapak gue, sering berkunjung ke makamnya, terus sering doain dia. Udah sih itu doang kalau menurut gue. Pesan apa tuh, harus jaga kesehatan, jangan sampai guanya tuh sakit terus masuk rumah sakit, itu jangan sampai, karena bakal merepotkan yang lain juga katanya. Dan harus jaga kesehatan juga gitu sih kata papa gua. Papa di hadapan adek nanti kangen pengen peluk bapak, kan ada juga udah nikah pak, bukan papa bahagia di sana dan pengen peluk papa sih.